bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya sangat mengucap syukur pada Tuhan pada kesempatan hari ini, pagi ini, karena di akhir Oktober menjadi lancar, Bapak Ibu. Memang kalau melayani tak boleh terlalu banyak pergi. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami keluarga berada di tempat ini. Ini bukan kebetulan. Bapak Ibu, orang tua dari hamba Tuhan dekat ini beberapa waktu lalu sampaikan kepada saya untuk saya suami untuk melayani di sini. Bapak Ibu, dalam hati kecil saya penuh dengan pertanyaan dengan Tuhan. Tuhan, layakkah saya? Layakkah kami? Bapak Ibu, memang kesempatan ini sudah kesempatan yang ketiga kali untuk saya melayani firman Tuhan di hadapan jemaat di gereja ya. Jadi kalau mungkin di pelayanan rayon yang di wadah-wadah itu sudah ada beberapa kali. Tapi kalau di saat ini seperti saat ini saya itu baru 3 kali. Pertama di tempatnya keluarga semua Lugo, di keluarga pendeta semua Lugo, kemudian di Kaniki tempatnya Lugo ya. Ada kakek di sana, puji Tuhan dan saat ini. Tapi untuk 2 kali kesempatan yang pertama itu sudah lama sekali. Tahun lalu saya ingat saya sebut kakak karena memang dekat dengan kami. Kak Evi bilang, ayo melayani lagi. Bapak Ibu tahu, waktu itu saya bilang, Tuhan Kak, terus begitu. Saya kembali menyadari Tuhan siapa saya. Tetapi Bapak Ibu tahu, proses kehidupan yang saya alami dan mungkin saya ceritakan di sini. Beberapa kali saya saksikan di live Facebook saya bagaimana proses saya, dan itu yang jadi saya takut bukan takut apa, saya takut untuk menolak karena apa? Itu kepercayaan. Kalau Tuhan sudah sampaikan melalui hamba Tuhan, pasti Tuhan akan mampukan. Tuhan akan nyatakan penyertaan dan pertolongannya. Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian setelah orang tua dari mama dari hamba Tuhan di tempat ini menyampaikan hal tersebut, saya kemudian diingatkan untuk satu firman Tuhan yang di-sharing oleh seorang pemain badminton. Ada yang suka nonton badminton, Jonathan Christie, yang saya ikuti, saya follow di situ. Dia sampaikan begini di dalam Yesaya, atau kita baca sama-sama. Saya takut saya salah, saya bukan tipe yang suka hafal sesuatu. Saya suka membaca firman Tuhan, tetapi untuk hafal ayat agak tidak seperti hamba Tuhan ya. Jadi kita lihat Yesaya 40 ayat 31. Ini adalah ayat yang sudah sering kita dengar, mungkin juga sudah sering kita baca, memang familiar sekali. Di situ dikatakan Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Firman Tuhan ini menguatkan saya. Seorang atlet, dia sampaikan ini di Instagramnya. Jadi pelajaran bagi saya bahwa sesuatu yang kita bagikan itu, sesuatu yang baik yang kita bagikan, itu mungkin secara kita berpikir secara biasa itu tidak akan pengaruh bagi orang lain. Tetapi Bapak Ibu, saudara, saya mau sampaikan saat
bahwa apa yang kita sampaikan kalau itu benar, suatu kebaikan, apalagi firman Tuhan, jangan ragu, pasti itu akan tepat pada sasaran. Itu mengenai kehidupan saya, ya Bapak Ibu, sehingga menjadi suatu rema. Nah, sekarang saya mau berbicara tentang Raja Wali. Bapak Ibu sudah pernah lihat Raja Wali? Sudah. Saya kalau Raja Wali secara fisik mungkin saya ingat waktu di kebun binatang, ya, tetapi sesungguhnya kehidupannya di angkasa sana. Dan banyak firman Tuhan dalam ayat-ayat firman Tuhan dalam Alkitab yang memberikan atau menulis tentang burung Raja Wali. Sebenarnya apa keistimewaan burung Raja Wali? Sehingga ada yang mencatat bahwa sudah disebutkan 34 kali dalam Alkitab, jadi 30 lebih kali melebihi burung merpati. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu. Saya tidak akan bicara hari ini untuk menyatakan bahwa kita bicara tentang Raja Wali, tidak. Kita akan bicara tentang firman Tuhan. Karena Raja Wali ditulis dalam firman Tuhan, dalam Alkitab itu sebanyak itu, berarti ada maksud Tuhan untuk mengingatkan kita atas suatu pandangan yang harus kita lihat. Mengapa ayat-ayat Alkitab ini banyak menuliskan tentang burung Raja Wali? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, beberapa hari ini saya membuka YouTube, membuka Google, saya tertarik sekali dengan burung Raja Wali. Saya belajar di situ Bapak Ibu. Ini yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, anak Raja Wali itu, jadi kita belajar dulu anak Raja Wali, kemudian kita belajar induknya, kita belajar Raja Wali yang dewasa. Baik, anak Raja Wali kita lihat dalam Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11 itu dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas tepatnya. Ini induk Raja Wali yang ada di atas anak-anaknya, di sekitar sarangnya. Tetapi ada satu hal yang ingin saya bagikan di sini, bahwa anak-anak Raja Wali ini diajarkan untuk hidup mandiri. Untuk hidup mandiri dalam kata kita bisa artikan sebagai kata yang menjadi dewasa dan tidak bergantung kepada orang tuanya. Mengapa? Ternyata Bapak Ibu, ini Raja Wali itu membangun sarangnya di atas tebing yang tinggi sekali, di atas tebing yang curam, dan di situ dia mengambil ranting-ranting duri, dia taruh di bawah paling dasar dari sarangnya pada saat dia mau bertelur. Jadi dia ambil ranting-ranting yang tajam itu, kemudian dia tambah dengan daun-daun dan ditambah dengan bulu-bulunya sehingga nyaman. Jadi duri-durinya ini sebenarnya berfungsi, kalau kita lihat sepintas itu berfungsi sebagai satu rangkaian untuk mengaitkan. Jadi supaya nggak lepaskan, jadi dia tidak mudah rontok atau tidak mudah rusak. Jadi dia semacam ada penahan kait-kait dari sarang tersebut. Dan kenapa di ayat ini dia katakan dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya? Pada saat apa? Pada saat anak-anaknya itu harus diajari untuk terbang sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, induk Raja Wali ini dia mendatangi sarangnya, dia tahu persis anak-anaknya sudah harus belajar mandiri. Apa yang dia lakukan? Dia bongkar sarangnya, dia kepak-kepakan sayapnya yang panjang itu, yang kuat itu, sehingga semua bulu-bulu yang ada di sana itu terbang semua. Semua bulunya terbang, semua daun-daun yang memberikan kehangatan, memberikan kenyamanan kepada anak Raja Wali itu hilang semua. Tinggal apa saudara? Tinggal bulu di sana. Kemudian apa lagi saudara? Burung Raja Wali itu dia kemudian mengusir
bilang, jahat sekali ini, mama ini. Dia sorongnya saudara, kalau bahasa orang, dia sorong sampai jatuh. Bagaimana anak ini mungkin dalam perasaan yang seperti itu, kita dalam zona nyaman, dalam keadaan yang baik, mama yang selama ini kasih makan kita siang dan malam menjaga, kok tiba-tiba jadi jahat seperti itu? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Raja Wali kecil ini jatuh dari ketinggian yang tinggi, jatuh dia ke bawah sambil dia belajar mengepakkan sayapnya. Karena dia baru belajar, dia belum bisa terbang. Apa yang dilakukan hidupnya? Hidupnya menukik jauh sampai ke bawah sebelum dia jatuh, sebelum dia mati di bawah karang-karang bawah itu yang adalah batu-batu karang juga, sehingga dia menopang anaknya. Dia mendukung anaknya di belakangnya. Jadi di atas kepak sayapnya. Bapak Ibu yang saya kasihin dalam Tuhan Yesus Kristus, ini dilakukan berkali-kali 2-3 bulan. Saya tidak pernah belajar tentang Raja Wali Bapak Ibu. Saya tidak pernah pergi di ketinggian. Saya kalau di sana kehabisan oksigen Bapak Ibu. Jadi saya belajar dari media. Saya belajar di YouTube. Saya bilang tadi kan. Jadi ternyata 2-3 bulan itu diajari anaknya untuk terbang, untuk belajar mandiri, untuk keluar dari zona nyaman. Dan dia selalu tepat pada waktunya. Sebelum jatuh, sebelum mati, dia sudah duluan menolong anaknya. Jadi itu Bapak Ibu, kita belajar di sini. Saya bersyukur saya punya Allah yang luar biasa. Bukankah di dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita untuk kita keluar dari zona nyaman kita. Kenapa? Supaya kita jadi dewasa, kita mandiri, kita bisa sendiri. Dan satu hal yang saya lihat di sini Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu seperti firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kata turut di situ bukan kita itu merasa bodoh. Anak burung Raja Wali ini tidak mungkin dia ada di atas punggung atau di atas sayap dari induknya itu tanpa dia berpegang. Benar tidak? Kalau mungkin dia dicengkram sama induknya, bisa jadi dia aman di sana. Tetapi kenapa harus ada di pundaknya? Supaya juga dia belajar untuk dia mengoptimalkan kemampuannya. Kita bisa bayangkan, tidak mungkin dia duduk enak-enak saja. Oke, sudah selamat. Tidak, kita harus turut bekerja dengan Tuhan. Kita tidak boleh masa bodoh, sudah ada di dalam zona nyaman. Tuhan ajarkan kita untuk bekerja, Tuhan ajarkan kita untuk berusaha, tetapi kita masa bodoh saja, kita tidak tanggapi suara Tuhan. Kita pikir ya Tuhan saja yang bekerja. Sekarang mau membangun ini Bapak Ibu cuma dengan doa. Tidak, bukan dengan doi. Doi dapat dengan apa? Dengan usaha kita. Bagaimana kita turut meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu, memang untuk awal kita memang tidak mudah untuk kita belajar. Dan tentu waktu kita awal-awal atau burung Raja Wali kecil itu, awal-awal pasti dia sudah mau hampir jatuh. Lama-lama dia sudah mulai bisa mengambang lagi, sudah lama-lama dia bisa terbang sendiri dengan mandiri. Kita boleh lihat di sini di Ulangan 32 ayat 11 tadi. Saya rindu kita mau lihat pada bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia masa kini di situ dikatakan seperti burung elang yang mengajar anaknya terbang, menangkapnya di sayapnya yang terbentang dan mendukungnya di atas kepak sayapnya. Jadi di sini biarkan ditangkap, ditaruh di pundaknya, didukung oleh induknya. Burung elang memang adalah suatu jenis burung yang besar dan Raja Wali termasuk di dalamnya. Jadi burung elang itu burung yang besar-besar. Dan Bapak Ibu tahu keistimewaan dari kita belajar sekarang mengenai Raja Wali. Raja Wali itu adalah burung yang paling besar jenisnya, kemudian yang paling lama hidupnya. Dia hidup sampai 70 tahun. Ya Bapak Ibu, 70
70 tahun itu sudah sama kayak manusia yang Tuhan bilang kan. 70 tahun itu masa kuat-kuat dan seterusnya. Mungkin ada penderitaan, tetapi Bapak Ibu, saya mungkin singgung sebentar. Itu firman Tuhan bilang begitu kepada orang-orang secara umum ya, secara umum. Tetapi saya saksikan oma saya 88 tahun kuat sekali Bapak Ibu. Dia aman-aman saya tidak, ya puji Tuhan, diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian tadi kita belajar tentang anak Raja Wali yang keluar dari zona nyaman, yang kemudian dia ajar atau dilatih untuk mandiri, dan kemudian bekerja sama dengan induknya untuk menjadi burung Raja Wali yang dewasa, yang mandiri. Kita sekarang pindah kepada induk Raja Wali. Induk Raja Wali adalah induk yang bertanggung jawab. Kenapa? Keluaran 19 ayat 4, mari kita lihat bersama-sama Keluaran. Di dalam Keluaran 19 ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Kenapa selalu banyak ayat-ayat firman Tuhan tentang Raja Wali? Saya sudah dahulukan tadi. Di dalam bahasa Indonesia masa kini di situ dikatakan, kamu sudah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku membawa kamu kepadaku di tempat ini dengan kuasa besar, seperti burung Raja Wali membawa anaknya di atas sayapnya. Jadi kekuasaan dari kekuatan atau kemampuan burung Raja Wali ini dicatat dalam Alkitab ini ya Bapak Ibu, bahwa burung ini adalah burung yang gagah, perkasa, yang kuat, dan dia itu bertanggung jawab atas anak-anaknya. Dia berusaha untuk melatih anaknya, tidak membiarkan mereka. Ada orang tua ya Bapak Ibu, kadang-kala ya berpikir sudah Jo, nanti dorong belajar sendiri. Enggak, anak-anak itu harus dididik. Anak-anak itu harus diberi pengajaran yang benar, pengajaran akan firman Tuhan, supaya anak-anak itu bila dia lepas nanti, dia untuk mencari pekerjaan, keluar dari zona nyamannya, dia sudah punya kekuatan sendiri. Dia sudah punya dasar yang teguh kepercayaan di dalam Tuhan, supaya dia tidak menjadi salah jalan. Dan Bapak Ibu lihat, saya kembali kepada anak-anak tadi. Nah, anak-anak yang ada di sini, pemuda remaja yang ada di sini, kalau engkau dididik oleh ayah ibumu, orang tuamu, jangan berontak. Jangan bilang, aduh ini mama ini jahat, ini papa ini jahat. Bukankah didikan itu membawa Anda ke arah yang lebih baik? Kadang-kala orang tua itu, saya pernah diajar Bapak Ibu, diajar pakai lidi, dicubit sama mama papa saya. Memang pada awal-awalnya saya pikir itu jahat, tetapi itu bukti tanggung jawab mereka untuk membuat kita itu ada apa namanya Bapak Ibu ya, ada satu perasaan untuk tahu kita berserah, bahwa orang tua itu tidak akan memberi apa? Di firman Tuhan bilang, memberi racun, memberi urat berbisa. Kalau kita minta roti, kita minta makan, nggak mungkin dia kasih sesuatu yang jahat. Kalau orang tua itu menegur Bapak, anak-anak semua, pemuda remaja, mari kita berserah, karena mereka tidak akan membuat kita sampai sakit dalam hal sampai seperti burung Raja Wali itu yang dibiarkan induknya hampir jatuh, tidak pernah akan tergeletak. Jadi pelajaran juga bagi anak-anak di sini, jangan berontak pada orang tua. Jangan kemudian belum cukup engkau dewasa, engkau keluar dari zona nyaman dari didikan orang tua. Jadi semua pelajaran itu mari kita pegang. Jangan ada simpang hati, ada kepahitan kepada orang tua. Karena Tuhan percayakan orang tua itu buat kita, orang tua yang bertanggung jawab. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa terus juga kepada mereka agar mereka boleh tetap menjadi teladan bagi kita.
mereka yang sudah mendidik dan membesarkan kita. Dan di dalam Ibrani 10 Bapak Ibu, kita lihat bersama Ibrani 10. Ini sampai jam berapa kan? Di situ kan. Ibrani kalau ada yang bisa bacakan Ibrani 10, Ibrani 12 ayat 10. Ibrani 12 ayat yang ke-10 bunyinya demikian. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Ayat 11 sampai 12. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan kaki-kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, di sini sudah dikatakan dalam firman Tuhan, kalau Tuhan mau mendidik kita, itu memang awalnya mendatangkan hal yang membuat kita mau berontak. Tetapi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, kita percaya Tuhan itu baik, Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Itu akan memberikan kepada kita latihan supaya kita kuat. Karena di dalam dunia ini kita penuh dengan banyak hal yang harus kita lalui, yang ingin melemahkan kita. Iblis tidak tinggal diam untuk iman percaya kita. Dia akan selalu merongrong. Tetapi Tuhan selalu melatih kita. Melatih kita dengan apa? Melatih kita dengan pencobaan, melatih kita dengan ujian. Mengapa melatih kita dengan pencobaan? Tuhan tidak mencobai, tetapi Tuhan memberikan izin bagi iblis untuk mencobai kita seperti Ayub. Jadi Tuhan memberikan, oke, kamu dicobai. Kalau Tuhan sendiri Dia menguji, jadi kita akan dicobai dan kita akan mendapat ujian. Bapak Ibu, kemudian kita beralih kepada Raja Wali yang dewasa. Raja Wali dewasa itu suka di tempat tinggi. Ayat 39 ayat 27 mengatakan demikian. Di sini ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita mencari hadirat Tuhan. Raja Wali itu suka di tempat tinggi, suka di tempat yang ketinggian, bukan tinggi hati ya Bapak Ibu, tempat yang tinggi. Itu menandakan kita diajar untuk kita selalu mencari hadirat Tuhan di tempat yang tinggi. Dia yang tinggi di atas segalanya, Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kenapa di tempat tinggi? Di tempat tinggi itu kita mendapat ketenangan, tidak bising dengan situasi dunia, kita tidak bising dengan masalah-masalah dunia. Kita hidup tenang, di dalam ketenangan itu kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan. Dan satu lagi, dewasa, Raja Wali yang dewasa, makanannya adalah daging segar. Bapak Ibu, kalau dia dikungkung, tidak dibiarkan di alam luas, kita bisa lihat di kebun binatang, dia jadi jorok sekali. Karena dia tidak di tempatnya yang sebenarnya. Tetapi kalau dia di tempatnya, di habitatnya yang sesungguhnya Bapak Ibu. Seperti kita semua, kalau kita di dalam hadirat Tuhan, di tempat Tuhan, di mana Tuhan beri kita untuk tinggal di sana di dalam hadirat Tuhan. Makanan kita apa? Makanan kita kemurnian. Daging segar ini bicara apa? Bicara kemurnian, bicara firman Tuhan yang bagaikan madu, susu murni yang menguatkan iman percaya saya dan saudara. Kita yang anak-anak terang ini sudah ada di dalam hadirat Tuhan, penuh dengan kemuliaan di tempat yang tinggi. Jangan bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang jahat, pergaulan-pergaulan dosa. Jangan kita terlibat di dalam sana. Betul kita Raja Wali, tetapi kalau Raja Wali salah tempat seperti di kebun binatang, Bapak Ibu bisa lihat, saya lihat sendiri Bapak Ibu, kotor sekali dia di sana.
Jangan bergaul dengan pergaulan yang buruk. Mari kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita selalu makan firman Tuhan, susu yang murni yang menguatkan iman percaya saya dan saudara. Dan jangan pernah hidup di masa lalu kita. Bapak Ibu mungkin di antara saya dan saudara punya masa lalu yang suram, masa lalu yang gelap, masa lalu yang kotor. Kita sudah dibenarkan. Mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan, bertanggung jawab atas keselamatan. Kita hidup takut dan gentar. Kita kerjakan keselamatan kita. Jangan ingat-ingat masa lalu kita yang suram. Kalau ada hal kenangan-kenangan yang baik, mari kita jadikan untuk sebagai motivasi. Tetapi kalau ada dosa di masa lalu, jangan ingat-ingat. Tuhan sudah ampuni kita, amin. Dan mari kita hidup di dalam kekudusan. Kita hidupi masa sekarang, kita tatap masa depan. Mungkin kadang-kala iblis akan selalu datang, bisik-bisik, mengganggu pikiran kita, mengganggu konsentrasi kita, mengganggu iman percaya kita. Kadang-kala apa Bapak Ibu? Seperti saya juga alami, kamu ini tidak layak, kamu ini di masa lalu, tapi tidak saudara. Kita ingat bahwa cinta Tuhan tetap untuk selamanya. Tetapi satu hal, kita memang sudah diampuni. Tuhan sudah mengampuni kita. Dan pengampunan Tuhan itu tetap selama-lamanya. Tetapi apakah hidup kita tetap? Bapak Ibu bisa pahami ini? Tuhan itu selalu mengasihi kita dan mengampuni kita. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Jangan hidup dalam kegelapan lagi. Kenapa? Kita tidak tahu sampai waktu kapan kita hidup di muka bumi ini. Tuhan mengampuni kita, tetapi kalau kita tidak mempunyai kesempatan untuk hidup lagi saat kita berbuat dosa, di mana tempat kita? Mari makanya Bapak Ibu, saya selalu memotivasi kehidupan saya di dalam rumah tangga juga kami, dalam keluarga kami. Mari tetap tolong kerjakan itu keselamatan dengan takut dan gentar. Cari Tuhan. Bapak Ibu, bukan apa di tengah pandemi ini banyak hal yang kami belajar dalam kehidupan keluarga kami. Kami mencari Tuhan. Kami melihat bahwa semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami baik. Untuk itu kami mau mengucap syukur. Dengan apa? Dengan apa mengucap syukur kepada Tuhan? Dengan selalu tetap ada di dalam hadirat Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan senang sekali kalau kita memuji Tuhan. Seperti tadi, sukacita sekali pemimpin pujian tadi. Saya bilang, aduh luar biasa di tempat ini, saya terberkati. Girang-girang. Di mana itu girang-girang Pantai Kosta? Bapak Ibu, itu yang kita harus bangkitkan. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ibadah kami di rumah itu sampai 5 kali ada doa. Saya tetap lakukan itu di tengah kesibukan. Saya tetap lakukan. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan yang luar biasa, yang gagah perkasa itu. Bapak Ibu, Raja Wali punya mata yang tajam. Dia ditulis 8 kali ketajaman mata manusia. Dia punya visi yang jauh, dia punya fokus, dia punya konsentrasi. Tadi kata pembawa acara tadi bilang kita terfokus kepada Tuhan. Mari kita ada ketajaman dalam iman percaya kita. Selalu diasah seperti pisau yang diasah. Bagaimana diasah? Dengan firman Tuhan. Bagaimana diasah? Dengan pergumulan hidup, dengan masalah. Kita tetap diasah untuk mencari tajam. Punya visi itu apa? Punya tujuan. Kita ini Tuhan percayakan untuk ada di dunia ini bukan tanpa rencana Bapak Ibu. Kita boleh mengerti Tuhan, selalu tanya kepada Tuhan. Tuhan beri kami pengertian yang benar. Tuhan taruh kami di dalam dunia ini. Ada rencana Tuhan yang indah dan luar biasa. Kami bukan manusia yang biasa. Kami istimewa di mata Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan cari? Apa yang perlu kami lakukan? Bapak Ibu, saya termotivasi untuk membagi-bagikan ayat firman Tuhan. Saya membagi-bagikan kata-kata berkat di Facebook. Saya nggak tahu itu untuk sebenarnya salah satu untuk menguatkan saya. Yang penting saya lempar saja. Tetapi satu kesaksian Bapak Ibu yang masuk di inbox saya. Terima kasih. Apa? Saya cuma lakukan itu. Mereka berterima kasih, mereka dikuatkan. Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Hal kecil kalau untuk
kerajaan surga. Tuhan akan membuat itu berharga. Tuhan akan hargai. Mari kita belajar. Apa yang menjadi potensi dalam kehidupan kita? Mungkin kita tidak pandai berkhotbah, kita tidak pandai membawa acara puji-pujian. Kita bukan gembala. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi kalau Tuhan memakai hidup saya dan saudara, itu sangat berharga. Sekarang kita lihat bangunan ini. Di mana lagi kita lihat ada pasirnya di situ? Semuanya terakhir kalau sudah selesai indah sekali Bapak Ibu. Kita mungkin sebagai pasir yang kecil. Tetapi kalau kita dipakai Tuhan, pasir itu pasti berguna. Kita akan ditambahkan dalam hikmat. Apa yang Tuhan taruh, mari kita semua untuk berdoa dan menyadari Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan taruh dan apa yang Tuhan cari dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu, saya mengalami hal yang satu pergumulan beberapa bulan ini, dan akhirnya saya belajar. Saya selalu berdoa pada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Kalau saya mau berdoa, saya tidak mau bilang, siapa Tuhan kita yang kena ini, siapa Tuhan kita yang sakit ini, siapa Tuhan kita yang kekurangan ini, kita yang tertutup jalan ini, kenapa kita? Jangan saudara. Tetapi mari kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan apa yang Engkau cari dalam kehidupan saya, apa yang Engkau taruh, apa yang Engkau inginkan dari hidup saya. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Kita semua punya potensi. Tuhan tidak asal ciptakan si A, si B, tidak. Kita umat-umat yang dipilih Tuhan. Apa yang Tuhan cari dalam kehidupan kita, kita tanggapi. Dan kita mau bervisi, kita fokus kepada panggilan Tuhan. Kita berkonsentrasi sebagai guru Raja Wali. Dia kalau mau mengambil mangsanya, dia punya visi, dia punya tujuan, dia punya konsentrasi, dia terarah, terfokus pada mangsanya. Dan mangsanya bukan mangsa-mangsa yang kecil Bapak Ibu. Dia bisa ambil anak beruang, dia bisa ambil makhluk-makhluk hidup yang sebenarnya lebih besar dari dia. Tetapi dia terfokus di sana, dia terkonsentrasi di sana, visinya ada sehingga dia mencapai tujuannya. Dan apa Bapak Ibu, pergerakannya cepat. Pergerakannya cepat tercatat di dalam referensi yang saya baca itu dia sampai 300 km per jam. Jadi dia cepat melesit, zet. Kita nggak sadar, tahu-tahu kita lihat itu sudah diambil, kelinci sudah diambil, anak beruang sudah diambil dan terbang. Dan anak beruang bahkan induknya pun tidak tahu betapa cepat dan gesiknya. Demikian juga saya dan saudara. Mari kita peka, kita cepat merespon apa mau Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan tinggal diam. Sekarang masa pandemi ini, masa di mana kita diberikan Tuhan kesempatan untuk mencari Tuhan lebih lama, lebih banyak waktu dulu di kaki Tuhan. Bapak Ibu, kalau mungkin Anda bekerja dalam keadaan sebelum pandemi ini, itu yang saya syukuri Bapak Ibu, keluarga saya syukuri. Dengan keadaan pandemi ini, bukan saya mensyukuri banyak korban kita belum dapat, ada begini, enggak. Tetapi dalam secara pribadi kita meresponi, Tuhan, kalau ini pandemi ini, COVID ini berlangsung begitu lama, Tuhan mau butuh apa? Tuhan mau cari apa? Tuhan mau cari waktu Tuhan, waktu kita untuk Tuhan. Bapak Ibu, merespon Tuhan bukankah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu? Bisa saja Bapak Ibu, Tuhan akan segera selesaikan pandemi ini. Dia berkuasa. Pandemi ini Tuhan adakan juga. Bukan itu dari di luar kuasa Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan mau lari kemana? Mau lari ke Amerika, di sana ada. Mau lari kemana? Semua benua. Itu kuasa Tuhan. Dan mari kita meresponi semua yang terjadi ini untuk kita mengerti apa mau Tuhan. Apa mau Tuhan? Kita banyak tinggal di rumah bukan? Mari di rumah kita bangun mesbah doa. Mari kita bangun kebersamaan kita bersama dengan keluarga. Bukankah waktu-waktu itu kadang-kadang termut karena aktivitas kita, karena pekerjaan kita.
Sekarang banyak waktu, mari kita mencari Tuhan. Bapak Ibu, masih ada beberapa hal lagi. Kita belajar dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu burung yang tidak sembarangan dalam memilih pasangan. Dia tidak sembarangan. Saya melihat videonya luar biasa. Bapak Ibu, seekor burung Raja Wali betina, kalau dia mau mencari pasangannya untuk kawin dengan dia akan membuat sebuah semacam kompetisi. Jadi dia akan terbang tinggi, dia pergi ke kawanan Raja Wali yang jantan di sana. Kemudian dia bawa sebatang ranting, dia jatuhkan pada musim kawin ya. Jadi dia jatuhkan ranting itu, siapa yang burung jantan mana yang ambil ranting yang terjatuh itu, kemudian membawa pergi bersama dengan dia, itu yang dia pilih. Jadi bagi anak-anak muda di sini, mari kita belajar ke Raja Wali. Orang lebih berakal, orang punya kecerdasan, orang punya hikmat. Mengapa burung Raja Wali itu tidak sembarang memilih pasangan? Kenapa orang manusia itu sembarang? Kadang-kala asal gagak dia, begini dia, dia pintar. Enggak. Mari kita belajar untuk mencari yang betul-betul kehendak Tuhan. Mungkin tidak seperti burung ini ya, pemuda remaja di sini. Kalau mau cari pasangan bukan seperti lempar kayu pun nanti orang muda, orang bertanya kepada Tuhan. Karena apa, adik-adik semua? Mari kita belajar begini. Jodoh itu ada di tangan Tuhan. Tetapi satu hal, kalau kita meminta, Tuhan bilang minta akan diberi. Kalau kita mau minta pasangan cowok itu, cewek ini jadi pasangan kita, Tuhan kasih. Tuhan baik, tetapi resikonya tanggung sendiri. Tuhan kasih tapi resiko tanggung sendiri. Tetapi kalau kita minta dari Tuhan, Tuhan yang kasih sendiri, bukan karena kemauan kita. Tuhan jamin. Amin. Amin. Jadi banyak kesaksian seperti itu. Mereka yang menikah dengan orang seberang, resikonya dia yang tanggung. Karena memang yang kita bilang tidak menjadi pasangan yang tidak sepadan begitu. Kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita ada harga yang harus kita bayar. Jadi mari kita, anak-anak yang ada di sini, pemuda remaja, mari kita tidak sembarangan. Kita selalu bertanya kepada Tuhan. Ada anak saya, ada ponakan saya, untuk mencari pasangan kita jangan sembarangan. Dan pasangan itu harus yang setia. Karena apa? Burung Raja Wali itu, burung betina itu, waktu burung jantannya datang ambil ranting itu, dia tidak mau lepaskan ranting itu. Jadi dia bergantung di ranting itu sampai mereka jatuh ke bawah, Dan di sini dilihat bahwa ada komitmen bersama, ada komitmen. Jadi burung Raja Wali yang jantan ini harus kuat, dia harus bertanggung jawab kepada pasangannya. Dan kadang-kala juga mereka akhirnya jatuh di tempat yang membuat kematian bagi keduanya. Tetapi begitu mereka sepakat, satu hati, mereka menjalaninya bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Bapak Ibu semua, kalau kita sudah sepakat di dalam Tuhan, jangan lupakan kesepakatan itu. Terikat di dunia, terikat di surga. Yang masih berselingkuh, yang masih inginkan milik orang lain, bertobat. Mari kita ingat kesepakatan kita. Jangan sama dengan, masakan kita ini moral kita itu di bawah burung Raja Wali. Kita diciptakan Tuhan mulia, melebihi
Minta ampun, di dalam kehidupan rumah tangga 2-3 orang itu bicara juga, 2-3 orang suami istri, anak dari rumah tangga. Bapak Ibu, Tuhan sangat mengindahkan kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga. Bukankah mujizat yang pertama itu di pernikahan, perkawinan Kana? Itu mujizat pertama. Karena dari situ itu iman dibangun. Anak-anak itu dididik firman dari situ. Mari kita menjadi orang tua yang ada teladan bagi anak-anak. Kalau kehidupan rumah tangga kita tidak bisa menjadi teladan bagi mereka, bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana kita jadi berkat bagi mereka? Orang tua saya juga begini, orang tua saya juga begitu. Mari kita menjadi orang tua yang penuh dengan komitmen. Apa yang sudah Tuhan ikat, kita pertahankan itu. Menjadi pribadi, dua pribadi untuk menjadi satu seperti firman Tuhan tidak gampang. Tetapi kita punya Tuhan yang akan memampukan saya dan saudara. Bapak Ibu, burung Raja Wali, burung yang melayang di atas badai. Dia selalu melihat badai itu sesuatu yang adalah kesempatan buat dia. Kalau badai datang, dia akan terbang, dia akan keluar dari sarangnya, dia terbang di atas badai itu, dan dia tidak berusaha untuk mengepak-ngepakkan sayapnya, dia akan melayang dan tambah tinggi. Badai itu bicara tentang pergumulan kehidupan kita. Jangan tenggelam, jangan jatuh, jangan terhimpit dengan badai kehidupan saya dan saudara. Kita kuatkan iman percaya kita. Badai itu akan membuat kita naik level. Amin. Amin. Kalau ada badai, tidak pergumulan. Kalau kita hidup di jalan tol saja, tidak ada polisi tidur. Sebentar kita tindis gas, pas kita tindis rem, kelar. Bapak Ibu, kita harus melewati itu. Dan kalau kita menghadapi badai, kekuatan Tuhan akan menyertai kita. Kita akan tetap tinggal tenang. Seperti burung Raja Wali, dia melayang Bapak Ibu. Dia melayang di atas badai, bahkan dia sampai ke awan-awan. Kita banyak belajar dari kehidupan alam yang Tuhan sudah ciptakan. Ada harga-harga dan nilai-nilai yang baik di sana. Dan satu hal lagi, burung Raja Wali itu bukan tipe burung yang seperti burung beo yang ngikutin orang, plek. Dia tidak seperti orang yang Carlota, orang ngomongin bla bla bla, kita juga terus bla 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 gitu. Lama-lama jadi bla 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 bla. Sudah tidak sesuai dengan awalnya. Akhirnya bentrok. Jadi kita menjaga juga mulut bibir kita untuk memperkatakan hal yang benar. Perkataan yang sia-sia tidak usah. Perkataan yang tidak membangun berkat tidak usah. Buat apa? Percuma. Mari kita memperkatakan firman Tuhan. Amin. Itu menguatkan saya, menguatkan orang yang mendengar juga. Karena Tuhan bilang kan perkataan. Kita menggumamkan firman. Itu menggumamkan itu untuk buat kita. Dan kalau didengar oleh orang lain jadi berkat juga bagi mereka. Dia tidak ribut ya. Jadi tidak ribut. Dia hanya menggunakan suaranya. Salah satu yang dia gunakan pada saat kawin itu, kemudian pada saat dia mencari mangsa. Bapak Ibu, ternyata kalau burung Raja Wali, dia berkicau di atas, dia berbunyi. Saya nggak bisa ngikutin soalnya pak gitu. Ternyata apa? Dia ingin mengambil konsentrasi dari anak-anak hewan lain untuk keluar dari induknya. Ya, jadi dia misalnya anak ayam begitu dengar apa itu kan, keluar dari zona aman perlindungan mamanya, dia menyendiri, dia jadi sasaran. Jadi dia gunakan itu untuk mendapatkan berkat buat dia, mendapatkan mangsa itu. Jadi dia bersuara hanya untuk mendapat berkat. Jadi dia pakai suaranya itu untuk hal-hal yang baik, yang mendatangkan berkat. Nah, kadang-kala juga kita belajar juga ya. Jadi kalau kita dengar situasi yang kondisi yang lain, jangan seperti anak burung
anak beruang itu yang keluar dari hidupnya, kita pasti akan dimangsa. Jadi kita tetap tinggal di dalam perlindungan Tuhan, jangan melenceng, tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, ini sudah jam 11. Yang terakhir Bapak Ibu, Raja Wali itu dia punya umur yang panjang, 70 tahun. Tetapi di masa 40 tahun dia diperhadapkan dengan pilihan untuk melanjutkan hidup atau mati. Karena pada memasuki 40 tahun, Raja Wali ini akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam tubuhnya. Parunya akan semakin bengkok dan lama-lama bisa mencederai tubuhnya. Kuku-kukunya yang tajam itu sudah tidak bisa menggenggam mangsa. Kemudian satu hal lagi, bulu-bulu di sayapnya semakin tumbuh lebat dan dia tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengangkatnya tinggi, untuk mengangkatnya terbang. Dan apa yang dia lakukan? Dia harus memilih satu hal. Dia harus memilih untuk menguatkan segala kemampuannya untuk terbang di atas puncak bukit yang tinggi. Dan biasanya mereka tinggal di bukit-bukit karang. Dia mematuk-matukkan patuknya, paruhnya, sampai paruhnya patah. Karena kalau tidak melepaskan itu, dia akan mengalami kematian. Itu akan mencapai badannya. Dia akan mati. Tetapi kalau dia mau berusaha, dia mencari tempat tinggi, di mana di sana tidak ada gangguan, tidak akan dimangsa oleh pemangsa lainnya, karena hanya dia yang bisa tinggal di tempat tinggi. Dia di sana, dia mematuk-matuk karang yang tajam itu sampai patah paruhnya. Apa yang kemudian dia lakukan? Dia menunggu beberapa saat, sehingga begitu paruhnya tumbuh, dia akan mencabut kukunya. Dia akan mencabut kukunya dengan paruh yang baru. Begitu kukunya tumbuh, dia akan mencabut bulu-bulunya. Bapak Ibu, ini akan sangat menyakitkan dalam kehidupan seekor burung Raja Wali. Bagaimana dia reformasi, dia membaharui kehidupannya. Banyak hal yang menyakitkan, tetapi dia berusaha supaya dia bisa lebih lama lagi untuk hidup pada maksimal 70 tahun. Itu akan terjadi dalam kehidupannya selama 150 hari. 150 hari proses itu. Saya bayangkan, saya sharing dengan orang rumah, saya bilang, kalau begitu dia nggak makan ya selama 150 hari. Masuk akal enggak? Dia berpuasa. Karena dia tidak makan bangkai, jadi tidak dia mempersiapkan kita mau 150 hari di atas bukit, kita mau ambil ini, kita mau ambil itu, kita mau persiapkan untuk makanan kita. Sepertinya tidak seperti itu. Karena apa? Untuk mengepakkan sayapnya sendiri, untuk menahan tubuhnya, dia sudah tidak punya kekuatan. Dia harus berusaha mencapai ke tempat yang tinggi, apalagi dia mau bawa mangsa. Jadi begitu usahanya. Dan pada saat dia botak bulunya di atas tebing yang tinggi itu, ada apa? Matahari yang menyengat tubuhnya. Begitu proses yang dia lalui dalam kehidupan seekor Raja Wali dewasa yang mau memilih tujuannya untuk lebih lama lagi hidup. Dia bisa umur 70 tahun maksimal. Untuk seekor Raja Wali dewasa umur 70 tahun, dia boleh mengalami nanti berkat-berkat yang lain, keperkasaan, keagungan. Kalau dia melewati hal itu, Bapak Ibu, mungkin ada saat-saat atau waktu tertentu kita diperhadapkan sebuah pilihan. Kita mau menyerah atau mau berserah. Mungkin kita sudah tidak mampu, tetapi mari kita optimalkan potensi yang ada. Kita menguatkan iman percaya kita. Karena kita punya pengharapan yang teguh. Pengharapan yang tidak
mengecewakan, satu-satunya yang kita andalkan, bukankah itu yang kita lakukan? Apakah menjadi pengalaman pribadi saya dan saudara? Satu-satunya yang aku andalkan cuma Tuhan. Kalau kau merasa kau mau menyerah, mari berserah kepada Tuhan. Kembangkan sayapmu dengan kekuatan yang ada, kekuatan yang sisa, tetapi itu Tuhan perhitungkan dalam kehidupanmu. Bukankah biji sesawi Tuhan boleh berikan sebagai perumpamaan? Saya mendengarkan firman Tuhan bahwa biji sesawi itu kecil sekali, tetapi Tuhan perhitungkan. Kalau iman kita, ada iman kita, Tuhan akan perhitungkan itu. Tuhan akan lengkapi kita dengan kekuatannya yang luar biasa. Kita tidak mampu, tetapi kita punya Allah yang mampu dan luar biasa, yang memampukan kita untuk terbang tinggi, mencari hadirat Tuhan, dan mau dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau tidak mau dibentuk Tuhan, engkau akan tinggal diam, tinggal di tempat, jalan tetapi di tempat, jalan di tempat namanya, tidak pernah maju, tidak pernah akan dipakai Tuhan secara maksimal yang Tuhan percayakan. Tetapi kalau kita mau berusaha, kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh hati, kita mau mencari tempat tinggi di mana Tuhan ada di sana, kita mau mencari hadirat Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, Allah yang luar biasa, yang kuasanya tidak terbatas. Dia yang akan memampukan kita menghadapi apa? Menghadapi setiap pergumulan, setiap proses kehidupan kita bagaikan bencana tanah liat yang kadang-kala kalau dibentuk oleh Tuhan hancur, dibentuk lagi, hancur, dibentuk lagi, hancur itu sakit. Tetapi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, kita percaya Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Ada surga yang menanti kita. Di sana kita akan hidup untuk selama-lamanya. Waktu kita mungkin di sini tidak di dalam dunia ini terbatas. Tetapi kalau kita mewarisi kerajaan surga, di sanalah tujuan saya dan saudara. Untuk itu mari kita menyerahkan kehidupan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jangan jadi biasa-biasa. Engkau mau dipakai Tuhan, engkau luar biasa, engkau istimewa di mata Tuhan. Jangan minder, jangan minder. Tuhan mau membentuk engkau menjadi Allahnya. Apapun itu, mari kita optimalkan. Mari kita belajar untuk tahu, mendengar suara Tuhan. Mau Tuhan apa dalam hidup kita, jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam, karena iblis juga tidak tinggal diam. Mari kita rebut. Ada saudara kita, ada teman kita, ada siapapun yang belum mengenal Tuhan. Mari Tuhan rebut dia menjadi ahli waris dengan kemampuan apapun yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dalam dunia ini. Mungkin kita selamat, mungkin surga itu milik kita. Tetapi ingat satu hal, pahala itu, mahkota itu beda-beda. Kalau kita mau mahkota yang terbaik dari Tuhan, mari kita kerjakan yang terbaik. Pekerjaan Tuhan bukan di atas mimbar ini saja. Jari-jari kita, anak-anak muda yang pakai handphone, jari-jari kita jadi berkat. Kita tidak tahu apa yang kita tabur. Kita hanya bisa menabur, bukan? Tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan yang punya kuasa. Kita hanya tabur saja. Sambil kita berdoa, itu jadi berkat buat saya, buat saudara, buat kita juga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita banyak belajar tentang apa yang ada di dalam sekitar kita. Kita belajar tentang burung Raja Wali. Kita belajar tentang pandemi ini. Kita belajar tentang rencana Tuhan. Karena semua tidak kebetulan. Mari saya undang singers